Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sambung lagi materi yang ke-6 ya, tentang proposisi. Kemarin sengaja saya berikan singkat ya, hanya beberapa menit, biar Anda bisa belajar lagi, melihat lagi buku ataupun modul yang sudah saya share di mahasiswa Atmaluhur ya. Jadi kalian bisa download di situ atau bisa juga download di Classroom kita. Di pertemuan kali ini kita akan bahas proposisi lebih jelas berikut dengan bagaimana cara menilai dari tabel kebenarannya. Jadi proposisi ini yang akan kita pelajari. Kemarin saya ulangi lagi. Proposisi ini adalah ini ya, yang paling penting ya. Jadi silakan diperhatikan bahwa di dalam logika itu yang dikerjakan itu bahan utamanya itu adalah proposisi, yaitu pernyataan yang mengandung nilai benar atau nilai salah, atau di referensi tertentu dinamakan tidak boleh keduanya. Jadi dia benar-benar benar atau salah. Nah, dari aspek proposisi tersebut maka timbulan namanya nilai kebenaran ya. Jadi benar salah itu namanya nilai kebenaran. True or false ya. Atau di dunia komputasi nanti biasanya dilambangkan dengan 1 dan 0. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa 1 0 itu di dunia komputasi identik sekali dengan bit ya, operasi bit, string, byte gitu ya. Oke, operator yang pertama pada logika, pada proposisi tadi itu, yang pertama yaitu negasi, ingkaran, negation. Ini berarti mengingkarkan yang awalnya benar menjadi salah atau yang salah menjadi benar. Hanya ada 2 nilai kebenaran yang ini ya. Ini yang saya garis bawahi kemarin di bawah pulang yang dipelajari. Bahwa dalam logika sederhana atau kalkulusnya orang komputasi ini, logika proporsional ya namanya, dia hanya ada 2 nilai, yaitu nilai benar atau salah. Walaupun pada kedepannya Anda akan dikenalkan dengan logika Fuzzy, yaitu ruang ya, antara 0 dan 1. Di logika ini pada eksekusi program, untuk menyatakan ya atau tidak, lanjut atau tidak, ada looping atau tidak dari program itu, maka fuzzy itu akan menentukan semacam apa ya, misalnya aspek-aspek untuk menentukan suatu kondisi sistem ya. Jadi nanti fuzzy ini misalnya pada AC, pada kulkas, misalnya kita menghidupkan AC, maka tidak mungkin kita menggunakan logika ini, yaitu tiba-tiba menyala dan suhunya langsung dingin ya. Tetapi butuh proses pendinginan mungkin dari suhu ruangan dari 27 menjadi 18, itu 27, 26, seterusnya sampai 18. Nah, proses perpindahan itu nanti dipelajari di fuzzy ya. Jadi dia tidak langsung jadi 26 tadi ya, misalnya langsung ke 18. Tapi pada eksekusi program dasar biasanya dipakai ada logika 1-0 ini. Nah, ini cara mengingkarinya untuk lebih gampang lagi. Nah, ini karena kita udah kampus merdeka ya. Nah, jadi yang seperti ini sebenarnya ada di dunia linguistik ya, di dunia bahasa ya. Jadi kalau kita nanti lebih kepada pemodelan. Nah, pada kalimat majemuk, kalimat majemuk seperti di bahasa Indonesia kita mengenal dan gitu ya, or, atau bahasa Indonesia kalau kalian sering pakai, ada majemuk bertingkat, setara bertingkat, dan segala macam ya. Nah, tapi di komputasi kita kenal 3 ini. Ini namanya perangkai dasar. Kita akan pakai di mengoperasikan misalnya bit. Nanti ada bit 1, ini bit ya, kumpulan bit itu misalnya byte kayak gini. Byte yang terdiri 4 bit. Nah, maka kita bisa mengoperasikannya dengan dan misalnya. Ini akan bisa kita tentukan hasilnya nanti menggunakan tabel kebenaran ya. Jadi tabel kebenaran itu nanti merupakan salah satu operasi dasar untuk bit ya. Oke, ini contoh kalimatnya, asalkan ada dan, atau gitu ya, itu merupakan kalimat majemuk yang tidak akan terlalu banyak kita bahas di perkuliahan ini. Yang saya pentingkan adalah nanti Anda tahu logika pemodelannya. Nah, misalnya Anda terlewati, Anda bisa buka lagi bukunya ya dengan
mengikuti video ini, Anda akan bisa lihat di situ, Anda pauskan videonya, mungkin Anda akan bisa playback ke belakang. Kalau tadi kita kenal dengan negasi, balikan, ya atau tidak, tidak atau ya gitu ya. Matikan atau hidupkan ya suatu komputasi Anda, jalankan programnya atau tidak gitu ya. Jika diinputkan nilai ini, maka dia akan jalan atau tidak, yes or no gitu ya. Maka di konjungsi ini kita akan melakukan penggabungan kalimat majemuk ya. Jadi pernyataan majemuknya dan. Jadi konjungsi ini identik dengan dan. Kalau di dalam matematika biasanya identik dengan kali ya. Jadi tandanya nanti bisa aja di buku tertentu jadi PQ ya. P kali Q kalau kita berbicara logika. Atau bisa juga nanti di buku tertentu dia mengambil konsep himpunan ya. Oh, himpunan ini berarti N ya dan. Oke. Jadi kalau nanti kalian baca buku ya dilihat ya simbol-simbolnya. Mungkin N itu bisa bentuknya seperti ini atau perkalian atau ini ya atau mengakui himpunan. Seperti yang saya katakan dulu kemarin, yang paling penting ini tabelnya ya. Jadi pada saat Anda nanti menggabungkan suatu byte atau suatu string atau suatu logika biasa dengan N gitu ya, yang Anda hasilkan adalah outputnya. Keduanya ini akan benar jika hasilnya akan benar gitu ya, true jika keduanya benar. Jadi kalau Anda menggabungkan bit 1 dengan 1, 1 dan 1 itu hasilnya 1 ya. Selain itu hasilnya 0. Jadi nanti pada saat ada bit, misalnya saya ambil 1, 0 gitu ya, digabungkan dengan 0, 1, maka akan dengan mudah kita cek hasilnya ekuivalen ke 1, 0, 0, 0, 1 ya 0. Oke, itu ya. Nah, jadi penggabungan bitnya seperti itu. Ini ilustrasi yang kemarin. Jadi intinya yang penting jika benar dia diperoleh dari keduanya benar. Nah, kalau tadi dan, maka berikutnya itu adalah atau disjungsi ya. Simbolnya bisa seperti ini. Bisa dia tambah gitu ya. P tambah Q. Tergantung buku yang Anda pakai. Atau bisa juga P atau Q. Diadopsi dari himpunannya. Nah, kalau atau ini berarti Anda milih. Anda ambil keduanya boleh. Anda pilih salah satu boleh. Itu berarti kan benar. Jadi pada saat Anda menggabungkan string satu, bukan string ini ya, ini hanya byte ya, byte terdiri atas 2 bit, 1 atau 10 atau 00, maka hasilnya adalah 10 gitu. Jadinya 1, kemudian 00, hasilnya 0. Nah, ini diperoleh dari mana? Dari tabel yang kita punya ya, dari sini. Pak, biasanya saya di SMA menggunakan benar salah, boleh ya, terserah ya. Nah, misalnya Anda mengalami kesulitan sini, maka nanti Anda bisa buka di Play Store ya. Itu tinggal ketik aja Logic Calculator atau Logical Calculator, nanti akan banyak sekali software untuk menghitung tabel kebenaran. Saya buka saja di sini, maksudnya nanti Anda bisa belajar dari situ. Harapannya Anda bisa melihat kembali hasilnya, menganalisis, sehingga Anda bisa paham ya. Jadi jangan langsung di-translate. Nanti kalau saya kasih tugas, Anda langsung kerjakan ke situ. Boleh, tapi harus dipelajari lagi. Kalau tidak dipelajari nanti merugikan diri sendiri ya, tidak paham. Hierarki and dan or, nah, saya rasa ini tidak terlalu penting ya. Nanti boleh dibaca di buku, yang penting tabel tadi diketahui, Anda akan bisa mengisi tabel ini. Nah, kalau di dalam kurung seperti biasa, berarti kerjakan dulu yang dalam kurung ya. Nah, ini contoh eksekusi program. Walaupun ini programnya lama ya, masih pakai bahasa C gitu ya. C ini biasanya identik sama Turbo Pascal. Mungkin nanti di kampus ini Anda pakai VB ya, atau pakai MATLAB ya. Oke, berikutnya ada yang namanya exclusive OR. Exclusive OR. SOR. Nah, ini juga dipakai di dunia komputasi. Dia atau yang eksklusif.
Yaitu kalau keduanya benar dia salah, keduanya salah dia pasti salah. Intinya perbedaannya hanya di sini. Kalau atau tadi keduanya boleh terjadi dan benar. Kalau ini tidak boleh. Contohnya seperti minggu kemarin, kalau dalam bentuk kalimat berarti dia kan misalnya lahir di apa ini contohnya Jogja atau di Bandung. Kan tidak mungkin dalam satu momen, satu waktu lahirnya di dua tempat yang berbeda dan cukup jauh gitu ya. Atau bisa jadi misalnya Anda menggunakan aliran listrik PLN dan genset ya. Kalau PLN-nya mati, gensetnya hidup ya. Kalau atau sebaliknya. Tapi kalau pada keduanya dihidupkan dalam waktu yang cukup lama, saya rasa mungkin akan meledak ya salah satunya. Nah kan tidak bisa digabungkan. Jadi harus pilih salah satu. Lagi-lagi yang dibawa pulang yang ini tabelnya ya. Nanti tabel ini kita kumpulkan, terus kita eksekusi apa yang diinginkan dari logika. Oke, ini contohnya, ini nanti namanya equivalence ya. Equivalent itu artinya satu ekspresi logika, ini namanya ekspresi logika, tetapi bisa digantikan dengan ekspresi yang lain. Gitu ya. Jadi apa kegunaannya? Equivalent nanti ada di bab sendiri ya, di bab berikutnya. Bahwa equivalent ini banyak digunakan oleh orang komputasi ya, terutama ya. Ini untuk menyederhanakan program, menyederhanakan alur-alur pemrograman, atau menyederhanakan rangkaian ya. Jadi logikanya seperti ini, mungkin zaman dahulu, atau mungkin di tahun berapa ya, Anda tahun berapa nih? Anda ini 2020 ya, mungkin di tahun 2010, dulu HP masih tebal ya, masih lumayan tebal gitu. Nah, karena komponen di dalamnya masih lumayan kompleks. Nah, dengan prinsip penyederhanaan, maka ada bagian-bagian dari rangkaian itu dihilangkan, tetapi fungsinya tetap sama. Jadi yang dulunya masih menggunakan PC sudah beralih ke laptop ya. Yang dulu menggunakan PC beralih ke laptop karena elemennya bisa disederhanakan. Yang dulunya menggunakan HP yang tebal sekarang provider atau apa namanya inventor ya, dia mengembangkan teknologi yang slim, tipis, dan ringan ya, berlomba-lomba ke situ. Artinya apa? Fungsinya tetap sama atau mungkin lebih baik, tetapi komponen-komponen yang digunakan itu menjadi lebih singkat ya, lebih kecil, lebih efisien. Yang mungkin zaman dahulu suatu prosesor Intel itu besarnya bisa beberapa slot ya, besar mungkin sebesar laptop, tapi sekarang Intel bisa ditanamkan jadi chip yang kecil. Nah, pada intinya kan tetap sama, mereka tetap menggerakkan suatu kinerja dari komputer itu, bahkan sekarang lebih canggih ya. Anda membuat suatu program, maka program itu bisa dijalankan jadi lebih efisien. Nah, tadi ini ya equivalent. Kemudian ini contoh-contoh ya untuk menilai-nilai kebenarannya. Nanti kita akan cek sendiri situ. Kemudian ada not and, tidak dan. Jadi kalau Anda hafal dan and, maka hasilnya adalah kebalikan dari and, negasi and gitu ya. Jadi kalau tadi kita punya and-nya itu adalah benar, salah-salah. Kalau kita punya and, saya tuliskan and-nya di sini ya. And itu benar, salah, salah. Ini konsep and. Jadi saya punya P dan Q. Maka not and itu adalah kebalikannya. Not and, negasi and. Jadi Anda cukup menghafalkan atau memahami and, or, dua itu, maka akan dihasilkan nanti SOR yang eksklusif dari atau, not and, berarti tidak and, negasi dari and. Balikan saja and-nya. Nah, ini prinsip equivalence. Nanti kita akan cek lagi di bagian berikutnya. Yang penting Anda bawa pulang dulu tabel not and. N ya, hanya N tadi ya. Kemudian ada nor, tidak or, sama ya, tidak or, asalkan Anda tahu or-nya, maka Anda akan dengan mudah memahami tabel ini. Berarti tidak or, yang biasanya dia benar-benar salah, sekarang jadi salah-salah benar ya. Not or. Nah, ini simbol-simbolnya, ini untuk nor ya, not or ya. Not or itu panah. Ini nor,
ini N, di simbolnya tadi ini N, ini R, ini not N, ini nor, ini SAR, ini SAR, SAR. Nah ini De Morgan ini nanti kita akan punya sifat sendiri ya di equivalensi logis. Ya, nanti ke De Morgan diambil dari nama orangnya, penemunya adalah Morgan. Kemudian ini equivalensi lagi ya, yang nanti Anda dapat menggunakannya. Nah ini yang saya inginkan. Jadi kita akan bahas beberapa contoh-contoh soal hari ini. Ini contoh soal. Sekalian kita latihan untuk mengerjakan membuat tabel kebenarannya. Nah kalau seperti ini saya yakin nanti Anda bisa belajar sendiri ya. Tinggal dibaca, tinggal tambah negasi. Negasi berarti dengan menambahkan kata tidak. Dengan menambahkan kata tidak benar gitu ya. Tidak benar bahwa gitu ya. Itu menandakan bahwa dalam kurung. Dan ini tidak terlalu ditekankan di kuliah ini. Yang penting Anda bisa menggunakan menyimbolkan. Nah, ini menyimbolkan ya. Kemudian menyatakan nilai kebenarannya. Nah, ini kadang-kadang bisa muncul juga dengan cara ya, kita cek. Menyatakan nilai kebenarannya. Misalnya contoh yang A, 3 tambah 2 sama dengan 7, salah ya. Atau kita pakai simbol 01 aja ya. Berarti ini 0. Dan N 4 tambah 4, 1. 0 dan 1, lihat tabelnya. Jadinya false ya. 0 ya. Kemudian ini 2 tambah 1, 3. 1 dan 9. 1 dan 1 benar ya. Dieksekusi. 6 tambah 4, 10. 1 tambah 1, 3. Ini benar. 1, ini 0 ya. Jadi hasilnya 0. False ya. Nah ini dari mana? Dari tabel kebenaran N. Tabel kebenaran N tadi. N. Ini nanti pas ujian boleh dibawa ya. Minimal tabel N, or, SOR, not N, not or ya. Nah, ini sama ya, cuma dia beda operatornya atau ya, atau. Kemudian ini hanya menyatakan tidak benar bahwa Bandung di Vietnam. Ini berarti kan ini tadi ya tidak benar, berarti kita cek dulu apakah Bandung di Vietnam. Bandung tidak di Vietnam berarti 0. Tidak benar bahwa 0 jadinya negasi 01 ya. Bandung Indonesia benar, tidak benar berarti salah. Tidak benar ini mengingkari ya. Oke, nilai kebenaran seperti itu. Yang penting ini kita bisa mendeteksi operatornya N atau OR atau NOR atau sekalipun yang lain ya. Nah ini kalimat yang lebih, nah ini analisisnya begini ya. Oke, boleh ini kita bahasnya. Nomor 6 kita akan bahas nilainya. Kita ambil tidak benar 2 tambah 2, 4 gitu ya, benar 1 gitu ya. Jadi tidak benarnya dipisah dulu, kita cek dulu 1, P. Nah tidak benar ini menyatakan ini. Kita ambil 2 tambah 2 itu sama dengan 4, itu P. 1 tambah 1 sama 5 itu Q. P dan Q-nya adalah 0 ya. 1, 0, 1 dan 0. Ini 1, ini 0, hasilnya 0. 0 diingkarkan. Kenapa diingkarkan? Karena ada kata tidak benar bahwa. Ini yang menyebabkannya. Kalau ada kata tidak benar bahwa, maka dia akan berbentuk selalu negasi dalam kurung bla 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 bla. Tidak benar bahwa. Sama dengan tidak benar bahwa berarti semuanya ya, bukan berarti negasi. Ini negasi P dan Q salah. Ini hati-hati bahwa nanti kita punya negasi P dan Q itu tidak selalu tidak ekivalen ke negasi P dan Q. Oke, ini periksa nilainya ekivalen atau tidak nih dengan cara buat tabel ya. Jadi buat tabel yang ini, kemudian buat tabel yang ini. Kalau nilainya sama, berarti dia ekivalen. Jadi yang A kita buat negasi P. Nah, ini bagaimana caranya? Berarti Anda harus buat dulu P gitu ya. Anda buat Q, kemudian Anda buat negasi P, kemudian Anda buat negasi P, kemudian Anda buat
negasi P atau Q ya. Nah, ini kolomnya. Nah, kemungkinan nilainya kan ada 4 yang tadi ya. Nanti yang ini juga dibuat ya. Ini saya kasih contoh yang A ya. Ini yang B, berarti yang Anda buat adalah tetap P dulu, kemudian Q, kemudian negasi P. Apa yang Anda butuhkan di situ? Ini negasi P, kemudian Anda butuh lagi negasi P atau Q. Kemudian terakhirnya Anda butuh negasi dalam kurung negasi P atau Q. Oke, ini kita akan coba buat tabel kebenaran sederhana ya. Kita akan mencari negasi P dan Q. Jadi di minggu ini Bapak ingin kalian memahami cara membuat tabel ini ya, dengan cara menggunakan apa nih ya, step-step atau langkah-langkah kolom ini ya. Jadi untuk mencari negasi P dan Q kita harus tahu dulu esensi atau pokok dari ekspresi itu, yaitu ada P, ada Q. Kemudian di sini ada negasi P, berarti kita harus cari negasi P-nya, baru kita gabungkan negasi P dan Q. Nah ini kalau dalam komputasi namanya algoritma juga ya. Jadi bagian-bagian menyusun dari input sampai ke output itu algoritma ya. Nah seperti ini, kemudian negasi dalam kurung P atau Q, berarti pokoknya PQ, kemudian yang di dalam kurung baru dinegasikan. Nah cara ngisinya dari mana? Dari tabel yang kita punya di awal tadi. Nah, ini cara apa ya? Cara yang paling umum. Kalau mau cara yang paling cepat ada juga ya, langsung diberikan nilai di bawahnya boleh. Jadi mungkin nanti ada yang iseng pengen langsung negasi P gitu ya, dan Q. Nah, maka dia iseng boleh juga langsung cara ini, berarti tadi dia punya P-nya itu benar, sini juga benar, sini benar, sini salah, sini salah, sini benar gitu ya. Di sini salah, baru di sini juga salah. Nah, apa yang dikerjakan? Dikerjakan bagian ini dulu. Oh, negasi dari T benar. Nah, negasi dari T itu salah ya, maaf ya, salah. Kemudian ini benar, kemudian ini benar. Nah, kemudian hasil dari ini baru digabungkan dengan yang F dan TF ya. F, F, F. T, T, true ya, true, false, F. Jadi didapatlah hasil akhirnya ini. Coba diperhatikan sama ya, sama dengan ini. Ini caranya boleh menggunakan tabel ini atau langsung menggunakan ekspresi ini juga boleh. Sama saja. Oke, kemudian seperti ini tadi ya, negasi dalam kurung P dan negasi Q, berarti kita punya P, punya Q, kemudian kita butuh negasi Q, kemudian kita gabungkan semua yang dalam kurung, kemudian baru kita negasikan. Nah, ini hati-hati ya, negasi sama ya, jadi yang penting PQ-nya dulu baru yang lain. Nah, terus tabel kebenarannya, nah, gimana kalau nanti ada sampai R gitu ya, berarti tadi ada 8. Nah, coba ke halaman atas tadi. Jadi true, true, true gitu ya, nanti ada 8 baris ya. Nah, ini nyangkut ke himpunan kemarin. Ada 2 pangkat N. Kalau barisnya ada 1, berarti 2 pangkat 1, 2 ya. Kalau barisnya ada 2, variabelnya PQ, apakah 2 ada 4 baris. Kalau N-nya ada 3, 2 pangkat 3, 8 baris. Kalau variabelnya ada 4, 2 pangkat 4, 16 baris. Makanya biasanya soalnya hanya 3 ya, 8 baris sudah cukup kewalahan. Mungkin suatu saat mau dibuat 2 pangkat 10, ada 10 variabelnya, PQ, RS, TU sampai 10 ya. Maka Anda akan membuat 1024 baris. Lumayan ya. Kayaknya tidak mungkin diujikan.
Oke, itu. Nah, yang ini 15 ya, selesai ya. Jadi ini yang akan kita kerjakan ya. Silakan dipelajari, ini sudah pertemuan yang ketujuh. Nanti saya berikan tugas juga di pertemuan ketujuh. Kemudian di akhir kuliah ini atau beberapa hari kemudian akan saya berikan kisi-kisi untuk ujian semester ya. Nah, nanti tipe soalnya akan saya berikan kemudian, ini harusnya apa, ini pilihan ganda, apa esai gitu ya. Apa diuji satu-satu atau bagaimana nanti tekniknya ya, biar tidak saling contek. Oke, demikianlah pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa dipelajari ya dari awal sampai pertemuan kali ini. Silakan ditanyakan nanti kalau kisi-kisinya belum saya bagikan ya. Demikianlah saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.